Assalamualaikum sahabat penderma. Kali ini saya ada di kota Bandung. Dan saya akan menelusuri jejak 1000 masjid. Ada satu masjid yang akan saya kunjungi. Lokasinya berada di dekat stasiun Bandung. Masjid Saifuddaulah terletak di Jalan Stasiun Timur, Kota Bandung. Masjid ini memiliki sebutan masjid transit karena mayoritas jemaah dari Masjid Saifuddaulah merupakan para penumpang dari stasiun Kota Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya udah kalau gitu kita mulai aja iya, di baik. dalam. Ya Pak. Sambil lihat-lihat. Tua seperti ruko, ternyata ini sudah hampir 3 tahun kita jadikan fungsinya itu sebagai masjid kan itu. Iya. Ada pintu masuk kota Bandung, stasiun besarnya, ada tempat kegiatan ekonomi, dan ini saya anggap ini adalah segitiga emas, pusat perekonomian di mana penduduknya ini sangat-sangat majemuk, pluralis, dan multi etnis kan itu. Iya. Nah inilah masjid kita. Yang setiap hari digunakan untuk beribadah, dan alhamdulillah Jumat juga makin membludak lah sampai ke trotoar-trotoar. Lalu bisa dijelaskan nggak Pak tentang sejarah dari Masjid Saifuddaulah ini? Sebenarnya ini adalah proses panjang gitu ya. Awalnya gedung tua ini itu dijadikan tempat para aktivis Islam. Karena kita ini di bawah naungan Korps Mubalik Bandung yang tugasnya terus bergerak di kota Bandung, mengirimkan para dai-dai ke masjid-masjid, dan bangunan ini cukup unik. Selanjutnya di atas ini adalah, ini awalnya tetap seperti begini, cuman fungsinya sebagai kantor Korps Mubalik Bandung, dan di bawahnya itu adalah kantor polsek yang nanti sebelah sana itu adalah tahanan-tahanan kan itu. Oh, di sebelah sini ya Pak ya? Di sebelah tembok ini ya? Tembok ini kan itu adalah tempat tahanan di polsek. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu atas para donatur dan segala macamnya, kita bisa memiliki itu gedung utuh sekarang itu dengan luas sekitar 200 meter persegi. Kita membelinya. Waktu itu kita hanya berpikir sederhana, orang memberikan kepercayaan dana untuk membeli ini tanah, dan kita berpikir bagaimana itu orang-orang yang wakaf, sedekah, infak itu bisa secepatnya mendapatkan ganjaran dari Allah kan ya. Satu-satunya ini harus dijadikan tempat untuk ibadah. Awalnya ini masjid sesuai dengan induk semangnya Korps Mubalik Bandung. Masjid itu dulunya itu Masjid Al-Mubaligin. Tapi nggak tahu gimana kurang begitu bangkit kan itu. Kurang begitu orang peduli, orang enggak kan itu. Baru diganti namanya menjadi, kita sepakati dalam reng-rengan kepengurusan, udahlah namanya itu adalah Masjid Saifuddaulah, yaitu sayap itu kan pedang, pedangnya negara. Salah satu artinya juga Saifuddaulah itu adalah para founding father, salah satu founding father pendiri daripada Korps Mubalik Bandung itu. Jadi satu tokoh di Bandung, Kiai Haji Saifuddaulah, Yosep Saifuddaulah. Terus berbicara tentang fungsi masjid juga, emang ini belum berbentuk masjid. Iya, belum masih seperti ruko. Kalau nggak dipasang merek plang di situ Masjid Saifuddaulah kan itu, orang nggak bakal nyangka bahwa ini adalah masjid kan itu. Kita lagi terus berupaya untuk membenahi. Tapi sepertinya ya konsep masjid ini selain masjid transit 24 jam, orang bisa singgah, orang bisa tidur, orang bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya kan itu. Karena kita berharap bahwa fungsi masjid itu bukan hanya sekedar untuk kegiatan ritual sholat saja. Jadi semua kegiatan itu bisa diselesaikan di masjid. Ada tarbiyahnya, pendidikannya, ada kegiatan sosialnya. Jadi begini, bagaimana fungsi masjid ini, orang yang datang ke masjid ini yang tadinya lapar, minimal dikurangi laparnya. Bagaimana yang datang ke masjid ini yang tadinya haus, terkurangi hausnya. Dan bagaimana yang datang ke masjid ini yang terancam misalkan merasa aman. Ada dapur. Jadi tiap dapur ya Pak ya? Tiap zuhur, pada zuhur kita makan-makan, kita siapkan ini
dapur kita. Iya. Apa ini boleh dipakai untuk umum, Pak? Umum, siapa saja yang datang ke sini mau istirahat, mau apa dan segala macamnya, makan di sinilah. Tiap Jumat kita buat program Jumat Gembira, kita prasmanan. Jika azan berkumandang, orang-orang berbondong-bondong mendatangi masjid ini. Mulai dari pedagang kaki lima, pegawai toko, dan juga mereka yang transit dari stasiun Bandung. Tentu dengan protokol kesehatan yang disediakan. Setelah melaksanakan sholat, DKI Masjid Saifuddaulah selalu menyediakan makanan yang bisa jemaah nikmati selepas sholat. Masjid bekas bangunan kantor polisi ini memiliki impian untuk bisa menampung lebih banyak jamaah untuk beribadah, maupun untuk hanya sekedar menjadi tempat singgah sementara bagi para musafir yang datang ke kota ini. Nah, plus lagi, nanti di hari Senin itu maghrib kita nyiapin, Senin dan Kamis. Jadi bagi orang yang lagi saum dan segala macamnya, kalau hanya sekedar untuk membatalkan saumnya, datang ke masjid ini kita sudah siapkan. Minimal ada nasi, kan ya? Iya. Jadi untuk hari Senin dan hari Kamis itu 2. Jadi baca zuhur dan nanti maghrib, kan ya? Kita lihat ke lantai bawah ya. Alhamdulillah kita ada satu unit ambulan untuk melayani masyarakat di sekitar sini. Nah, nah ini yang tadi saya ceritakan. Dulu itu di sini itu kantor polsek. Oh, yang ini itu. Di sini itu kantor polsek. Di sini yang belakang itu tahanan, kan itu. Oh, di belakang itu ruang tahanan. Ruang tahanannya itu. Nah, rencananya ini aula. Nanti pengembangan masjid ini saya konsepnya itu kan tumbuh. Iya. Saya sudah pasang. Jadi rencananya ini ke depan, ke atas itu mungkin sekitar 3 lantai atau 4 lantai ke atas. Jadi saya udah pasang di sini kaki-kaki beton, udah ada 8. Nanti bangun, nanti masjid yang tadi kita yang di atas itu langsung blast ke sini. Langsung ke sini. Masjid ini dapat bantuan juga dari Wakaf Salman. Oh iya. Dan manfaatnya itu sangat bisa dirasakan. Banyak orang-orang musafir, banyak orang-orang yang lagi perjalanan itu membutuhkan air minum. Jadi dengan mesin alat yang dari Wakaf Salman itu sangat luar biasa, bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang lewat di sini. Juga meringankan beban DKM. Karena tiap minggu itu kita harus merebus air itu untuk minum para jamaah ya, Pak ya. Minum panas kan nggak bisa langsung masukin galon, tunggu dulu dingin. Nah, begitulah cerita singkat dari Masjid Saifuddaulah ini. Mari kita selalu berdonasi agar pemberdayaan masjid di Masjid Saifuddaulah ini bisa terlaksanakan. Maka dari itu, Bapak terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Semoga lancar. Amin. Untuk renovasi dari Masjid Saifuddaulah ini. Ya, saya akan melanjutkan perjalanan lagi, Bapak, untuk menelusuri 1000 masjid yang lainnya. Amin. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat penderma. Setelah kita mengunjungi Masjid Saifuddaulah, kali ini saya melanjutkan perjalanan jejak 1000 masjid di salah satu masjid yang berada di Kiara Condong, Kota Bandung. Masjid Al-Idrisyah merupakan masjid produktif karena selain kegiatan keagamaan, masjid ini juga memiliki kegiatan urban farming yang melibatkan warga sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Selamat datang. Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak bisa menjelaskan bagaimana sejarah terbangunnya Masjid Al-Idrisyah ini di daerah Kiara Condong ini, Pak? Ini adalah merupakan tanah wakaf dari Bapak Haji Ishaq. Luas tanah ini ada 450 meter. Dan kemudian terbangunlah sebuah masjid ini dengan diawali dari swadaya masyarakat. Terbentuknya dengan modal 24 juta, kemudian sempat terbengkalai 1 tahun. Dan alhamdulillah dengan komunikasi Bapak Odet pada saat itu, kemudian ada bantuan dari Bapak Odet. Dan kami tidak meminta uang, tapi kami minta untuk pembangunan yang terima kunci. Demikian, Pak. Iya. Kalau untuk kegiatan di Masjid Al-Idrisyah ini sendiri, Pak, ya. Ada apa saja, Pak?
Insya Allah untuk kegiatan ada pengajian rutin seminggu 2 kali, Selasa dan Sabtu, yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Dirman. Yang saya dengar Pak, Masjid Al-Idrisiyah ini terkenal oleh urban farmingnya. Bisa Bapak memberi penjelasan sedikit tentang urban farming ini Pak? Terima kasih. Sebelumnya mungkin awalnya kami bekerja sama dengan HI dan kemudian bergabung dari Kios Agro dan bergabung lagi dari Wakaf Salman yang alhamdulillah sekarang kita sama-sama di sini. Dan untuk lebih jelasnya mengenai farming itu nanti bisa tanya Bapak Ardian yang kebetulan ada di lokasi. Oh, ada Bapak ada Ardian di lokasi. Oh ya. iya, baik. Mangga Pak. Farming ini. Assalamualaikum Pak. Dengan Kang Hadian ya? Ya, betul. Ya. Selaku founder dari Urban Farming Seribu Masjid. Oh iya. Ada yang ingin saya tanyakan Kang. Oh, siap. Tentang urban farming yang ada di Masjid Al-Idrisiyah ini. Bagaimana sih awalnya tercetusnya urban farming yang ada di Masjid Al-Idrisiyah ini Kang? Oke. Secara prinsip urban farming Seribu Masjid ini adalah visi kita ingin memakmurkan masjid dengan pertanian. Itu yang konsep awal, yang artinya bahwa masjid suatu saat atau hari ini pun pengen menjadi sentral dari kegiatan masyarakat. Misi kita adalah membangun ketahanan pangan, membangun ketahanan sosial, membangun ketahanan ekonomi, dan juga mampu membangun ketahanan kesehatan. Karena hari ini di masa pandemik ini tentunya kita perlu berkolaborasi dari berbagai elemen masyarakat untuk kita bersatu. Dan alhamdulillah kita bergerak di masjid yang kebetulan hari ini kegiatan kita di Masjid Al-Idrisiyah, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kira Condong, Kota Bandung. Jadi ini kerjasama kita bareng-bareng dari Human Initiative dan juga Wakaf Salman ITB. Yang artinya bahwa kolaborasi ini berhasil menghasilkan kemanfaatan, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dan ini harus terus kita lanjutkan agar kemanfaatan ini semakin luas dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu harapan kita. Jadi inilah gerakan kami di Urban Farming Seribu Masjid. Tidak hanya di Masjid Al-Idrisiyah, mungkin nanti akan semakin luas. Kerjasamanya pun akan semakin diperluas lagi. Ini kegiatan kami. Ya, boleh sambil dilihat ya Kang ya? Jadi yang kita bangun ada beberapa, dari mulai tanaman pangan, tanaman hortikultura dari buah-buahan dan sayuran, termasuk juga protein hewani dari ayam dan juga ikan. Jadi ini kita punya rumah bibit. Rumah bibit ini untuk kita menyemai bibit yang dibutuhkan. Yeah. Ini kita punya instalasi hidroponik dengan sistem NFT. Jadi ini untuk kita menanam sayuran dan berbagai macam sayuran ya. Yeah. Ini kurang lebih hampir ada 600 netpot atau lubang. Ini juga kita untuk protein hewani, kita ada ayam, ini ayam broiler. Jadi dalam waktu 1 bulan ini sudah bisa kita panen. Dan secara keekonomian juga ini mampu membantu ekonomi masyarakat ya. Minimal bisa mengurangi biaya belanja rumah tangga, itu minimalnya. Dan yang paling menarik adalah kegiatan sosialnya. Jadi dari masyarakat yang di sini ada pengajiannya, ada majelis taklimnya yang tadinya mungkin hanya 4 orang, 8 orang, 18 orang, dan sekarang hampir ada 40 jamaah yang ikut pengajian. Artinya bahwa syiar agama tidak harus selalu dengan kegiatan bersifat ritual, tapi dengan kegiatan kemasyarakatan yang memberi manfaat, ternyata mampu menarik masyarakat untuk berinteraksi secara sosial. Ini selain ini juga tanaman kita juga ada tanaman hias ya. Ini kita punya mawar. Ini memang secara ini kita jual juga. Jadi ini bisa diperjualbelikan. Betul. Juga, ya? Jadi nanti masyarakat bisa beli di sini, tidak hanya hasil panennya, tapi juga tanaman-tanaman hiasnya yang mungkin masih hobi ya. Iya. Ini kita ada beberapa kolam ikan yang kemarin sebenarnya sudah kita panen sebagian ya. Ini juga alhamdulillah secara keekonomian juga memberikan manfaat. Iya. Ini sangat kita punya membantu masyarakat setempat ya. Sangat membantu. Jadi ketahanan ekonomi yang ingin kita bangun walaupun belum terlalu besar, tapi ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit membantu masyarakat. Ini kita punya tanaman jagung ya. Oh, ada jagung juga ya Kang? Ini jagung. Ini galeri tanaman kita juga ada tanaman herbal ya. Ini kayak jahe, lengkuas, ada bidara, ada tin, ada kelor.
Ini sayuran juga masih ada di sini. Jadi ini kebermanfaatannya ya mudah-mudahan membuat multi efek ya. Multi efek untuk masyarakat secara positif. Kalau untuk pengurusnya sendiri, untuk yang mengurus tanaman ini dan seperti hidroponik, tanaman hias ini sendiri, ada yang mengurus, Kang? Ada. Ada. Jadi inilah salah satu kelebihannya, di mana tadi masjid menjadi sentral kegiatan. Ini kolaborasi antara DKM, Majelis Taklim, juga dengan masyarakat, yang akhirnya kolaborasi ini bisa saling support satu sama lain. Jadi aktivitas yang dilakukan yang alhamdulillah ada jamaah juga yang sakit yang biasanya di rumah, tapi ketika ada kegiatan ini banyak aktivitas yang alhamdulillah membangun kesehatan psikis dan fisiknya. Jadi dengan kegiatan pagi ini menyiram, kalau ada yang kotor dibersihkan gitu ya, terus menyemai, memanen, itu membangun ketahanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Jadi masyarakat terlibat banyak di sini. Oh, jadi diurus lagi oleh masyarakat setempat ya? Betul, Kang? utamanya yang di kelompok Mekarsari Istiqomah Masjid Al Idrisiyah. Ayo Kang, kita lihat kegiatan ibu-ibu. Oh iya, boleh. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kegiatan apa Ibu hari ini? Alhamdulillah, kegiatan nyiram-nyiram. Oh, nyiram-nyiram tanaman. Merawat tanaman. Oh iya. Kalau di sini yang ngurusnya ada berapa orang ya Bu ya kira-kira? Sebuahnya 25. 25 orang ya Bu ya? 25 orang. Itu dari Majelis Taklim? Majelis Taklim, dari juga ya campur-campur aja. Oh, campur-campur sama Kadang-kadang masyarakat. umumnya. Sekarang dari sebenarnya dari sini semua. Oh iya. Majelis. Kalau untuk ini kesan dan pesannya Bu, dengan adanya tanaman hidroponik ini, tanaman hias, lalu ada Ayam. ternak ayam juga untuk masyarakat setempat, kesan dan pesannya gimana Bu? Alhamdulillah, waktu sebelum ada kegiatan program ini, ibu-ibu itu pada diam di rumah. Paling kalau keluar itu ke pengajian. Tapi sekarang karena ada program ini, alhamdulillah merasa terbantu. Kalau pagi-pagi nyiram, sore nyiram, ngasih makan ternak, ngasih kegiatan makan lele, ikan, gitu. Merawat. Alhamdulillah, merasa terbantu. Apalagi kami ketua punya penyakit, sekarang merasa sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah terbantu. Kami mengucapkan terima kasih. Semuanya yang udah membantu. Beginilah kondisi Masjid Al Idrisiyah dengan urban farmingnya. Mari kita terus bantu melalui Wakaf Salman. Saya pamit undur diri, saya akan melanjutkan penelusuran jejak 1000 masjid lainnya. Assalamualaikum sahabat penderma. Sekarang saya berada di masjid terakhir dalam episode kali ini. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Mu'alaf yang cukup menyita perhatian dan letaknya berada di Jalan Tamblong, Kota Bandung. Dalam perjalanan terakhir saya di jejak 1000 masjid di episode kali ini, saya mengunjungi Masjid Lauca II untuk melihat perkembangan dari rencana renovasi dan pembebasan ruko Jalan Tamblong nomor 29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat betul. Iya, alhamdulillah sehat juga. Ada kegiatan apa kok hari ini? Ya, kita kan seperti kita ketahui bahwa Tamblong 29 ini kan sudah kita bebaskan, ya kan? Sudah bebaskan sehingga ini menjadi bisa kita optimalisasi, kita manfaat untuk kepentingan pengembangan Masjid Lauca itu sendiri, ya kan? Nah, saat ini nih kita sedang gali fondasi. Jadi tahap pertama itu nanti kita meningkatkan ini menjadi mezanin. Oh, ini yang di atas mezanin nanti ya. Menjadi mezanin di sini sehingga kapasitasnya bertambah. Ini kira-kira kalau kita jadikan mezanin itu nambahnya sekitar 50 jamaah lah. Oh, 50 jamaah di dengan sini. protokol Covid. Oh iya, protokol ya. Covid juga ya. Betul. Nah, itu kita mulai bangun sekarang. Ini fondasinya. Oh, ini fondasinya ya. Nah, ini dikerjakan oleh jamaah dari warga juga nih, Pak Agus sama Pak Dedi, ya kan. Ini fondasinya untuk kolom-kolomnya yang di sana. Nanti karena kemarin terbentur Jumatan, jadi kita tutup dulu. Ini kita kenapa ada apa namanya kayu-kayu gini? Jadi pada saat Jumatan kan dipakai ini. Ini dipakai. Pakai Jumatan. Ini kita tutup sehingga bisa dipakai untuk jamaah, tutup gitu loh, ya kan.
Nah, jadi begitu ini fondasinya. Nanti dibolongin juga di sini. Di sini juga ada nanti kolom buat fondasi sama yang di depan. Jadi nanti hilang. Oh, ini nanti hilang. Hilang, ya? Ini jadi tempat jamaah nanti. Oh, ini untuk jamaah juga ya, Pak? Nanti yang tinggal di sini kan marbot, Kang Paujan. Nanti dia pindah ke rumah singgah. Kita kan ada rumah singgah. Jadi maksudnya tempat yang memang buat punyanya lodge. Itu di lantai 25 lantai 2. Nanti juga ini kan kita juga perbaiki, nanti lantainya kita rubah. Oh, jadi disamaratakan. Samaratakan. Ini juga kita bongkar semua, kita ganti nanti menjadi pakai marmer yang bagus lah. Jadi kita mau renovasi semua. Kan sekarang belang-belang kan? Iya. Sana putih, sini naon ya teh? Krem. Ya. Nah, sini masih Traso tahun berapa nih, tahun sebelum Indonesia merdeka ini kan. Ini kan zaman Belanda bangunannya. Nah, ini kita perbaiki total dari ujung sampai ujung. Oh, dari sana sampai sana. Nah, nanti ini kita bongkar. Oh, ini juga ada rencana dibongkar ini? Bongkar. Ini dulu tempat wudhu yang dulu, ya kan. Jadi kita bongkar, ya blong, ya kan. Nah, ke sana. Nanti di sini, ini nanti menjadi blong juga. Nah, ini menjadi kolam nanti. Oh. Kolam. Kolam Ikan lah ya. Tapi di atas saya kasih kaca, sehingga bisa dipakai juga untuk jamaah. Gitu. Jadi kelihatan lah. Jadi paling nggak nanti kalau Jumatan, imam khotib itu nunggunya di sini. Oh, di sini. Ya, gitu. Ruang tunggunya ya, Ko ya. Tunggu. Ini nanti ada void di atas. Nanti ke atas itu void lubang sampai lubang void nantinya itu. Ini udah mulai juga, coba masuk ini sini. udah mulai tahap renovasi ya, Ko ya. Udah. Pak, tolong coba buka bagus. Punten. Oh, nih. Oh. Nah, di balik ini ya, Ko ya. Ini. Oh, iya. Cuman nggak ada abu sih ya. Iya. Nih, pakai ini aja. Pakai apa namanya? Baterai HP. Kalau untuk progres sendiri, ya, ini udah ada void nanti, bolong. Oh iya. Nah, ini nanti kolam ikan. Nanti di sini ada air terjun lah, ada taman, ya kan, di sini sehingga ya bagaimana orang itu di laut senyaman. Lebih nyaman, susu dan nyaman. Yang penting kan nyaman. Kalau nggak nyaman nggak bisa usu. Nah, gitu loh. Ini kira-kira. Kalau untuk progres sendiri sudah sampai mana ya? Oh, kalau untuk pembebasan udah beres. Oh, udah beres. Pembebasan udah beres, alhamdulillah, dengan kerjasama dengan Badan Wakaf Salman. Itu sudah beres 100%. Itu per akhir Desember kemarin. Oh, akhir Desember kemarin. 2020. Iya kan, udah beres. Nah, sekarang kita mau mulai untuk renovasinya, peningkatannya, ya kan. Nah, itu yang kita sedang mulai. Tadi saya ceritakan fondasi, itu kita baru mulai. Yang ini juga ini kita baru mulai pelan-pelan lah. Kita masih ada dana sedikit, kebetulan sudah kita cobakan untuk memanfaatkan merenovasi ini sementara pelan-pelan itu. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ini juga nanti target kita juga nanti ini sementara masih gudang. Oh, ini masih gudang. Sementara ya, Ko ya. Sementara, nanti pada saat kita sudah berkembang lagi, ini jadi mezanin lagi untuk jamaah. Oh, untuk jamaah lagi. Diperluas ya, Ko ya, ke sini. Perluas, perpanjang ke sana. Ya, kita harus pelan-pelan lah. Iya. Karena kan kalau cepat-cepat takut jatuh malah. Pelan-pelan gitu ya. Ini kira-kira. Oke, nah, ini dari Salman ya? Dari Salman. Oh, alhamdulillah tuh. Udah tahu kan? Kalau ini sementara untuk tinggal para marbot ya? Iya, sini marbot. Ada Kang Paujan tinggal di sini. Ya kan, yang tinggal di sini Paujan, marbot yang jaga di sini 24 jam. Kalau DKM ini Ko Rahmat, DKM-nya nih Ko Rahmat. Nah, ini DKM kita. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Dia ngurusin masalah ibadah di sini, yang D2D-nya, ya kan. Jadi menetipkan kalau sholat wajib, ya kan. Nah, lalu kalau Jumatan, dia yang ngatur semua. Dia yang D2D lah di sinilah ya. Pada saat pembinaan, terus ahad ya kan, seperti itu. Tadi barusan juga dikumpulkan dari Karang Taruna. Habis bongkar-bongkar tenda. Kan kalau Jumat di sini kan tempatnya nggak cukup udah masjid, sehingga sampai luar jalan. Jadi jalan itu di tenda, dan itu dipasang knockdown. Yang masang dari warga sini, dari warga sini juga ya. Nanti yang bongkar dari mereka juga bongkar. Dia udah kita latih. Dulunya dari luar. Nah, lalu kita minta dilatih. Nah, ini ada dilatih ya, Pak ya? Nah, dilatih. Udah bisa mereka, alhamdulillah. Jadi hubungan antara masyarakat setempat dengan Masjid Laut ini alhamdulillah harmonis ya, harmonis. Pak ya? Nah, mesti saling nanti membantu juga. Mas, harusnya ke sana nanti ke warga tanya gimana dengan adanya lodge. Merasa ini enggak gitu. Kalau ke kita kan nih
subjektif dong. Iya. Gitu. Masih ada natarkan? Boleh, ada sebentar. Ya kalau ada, mau kalau natarkan ada, silakan ditanyain, ya kan? Boleh. Merasa gimana? Kalau nggak ini aja. Pak Agus, ini juga beliau warga sini. Yang kerja tadi yang kerja bikin fondasi, Iya. dia juga warga sini. Assalamualaikum. Coba, nih teman-teman dari Salman, ya kan? Mau nanya, kan kemarin banyak bantuan dari Salman Pak untuk bebasin ini. Nah Pak Agus sendiri sebagai warga sini kan? Ya. Nah sebagai warga sini Pak Agus, apa rasanya bagaimana dengan adanya aktivitas di Laut C ini makin berkembang? Apakah merasa biasa-biasa aja tuh, masa banyak manfaatnya atau bagaimana? Silakan ngomong. Kalau bagi saya bermanfaat. Alhamdulillah. Kan dari dulu belum punya masjid. Iya. Kebetulan ada Laut ini, kan ini baru punya masjid. Nah ini. Iya. Makanya saya merasa bangga di sini. Membantu-bantu juga ya Pak ya di sini untuk kemakmuran masyarakat juga ya Pak ya. Ya, itu berarti kan harus manfaat itu. Iya. Beliau warga sini ya. Alhamdulillah. Dan dia memang ikut aktivitas juga di sini, kegiatan-kegiatan kita dia juga bantu. Saya di sini 97. Oh, dari 97. Lupa apa ya? Berapa tahun itu? Pertama buka ini 97 saya di sini. Oh, udah di sini juga ya Pak ya? Udah 3 kali sama Pak Haji ganti pimpinan. Baru ketemu 3 kalinya sama Pak Haji. Alhamdulillah. Harmoni sekali ya Pak ya hubungan. Bagus ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jika kunjungan saya kurang berkenan. Waduh. Demikian penelusuran jejak 1000 masjid pada episode kali ini. Mari kita tetap berdonasi melalui wakaf Salman agar impian dari masjid-masjid yang telah kita telusuri tetap terwujud. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap saling jaga. Adakah yang lebih bahagia daripada ia yang berhenti nafasnya, namun tetap mengalir pahalanya?